Lambaikan tangannya. Aduh, belum senyum semua nih. Boleh ditunjukin senyumnya kali, Om nih. Nah ya, terlihat lah ya bersukacita semua ya. Boleh yang belum on cam, Tante Noni, Kalina, Kariski, boleh on cam. Kita sambil tunggu yang lain juga ya. Kita sama-sama mau pujian dulu deh, supaya kita bisa sama-sama bersukacita dulu di awal. Biar semuanya sama-sama semangat, oke? Kita mau sama-sama nyanyikan Allah Sanggup. Iya mau pengen Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara. Kapan? Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Boleh lebih semangat lagi dong. Sama-sama senyum, kita sama-sama muji nama Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sama-sama kita angkat tangan kita. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Lebih semangat lagi dong Bapak Ibu. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Kapan? Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu, boleh dilambaikan tangannya. Iya, amin. Semuanya bersukacita ya hari ini ya. Sekarang kita sama-sama mau menyembah Tuhan. Kita sama-sama fokuskan hati kita. Kita siapkan waktu kita sepenuhnya buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita fokuskan hati kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kita sama-sama fokuskan hati kita di Kul gabungan ini. Kita sama-sama fokuskan hati kita di Kul online ini. Kita yakin walaupun kita hanya Kul gabungan online, tapi kita yakin Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita semua. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, haleluya, haleluya. Kami yakin Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang mengenal pribadi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, haleluya.
Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tatan menunggumu bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Sama-sama kita katakan hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawa kami. Amin. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sama-sama kita lebih sungguh-sungguh lagi katakan seperti rusa. Sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tatan menunggumu. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwa kami Tuhan, jiwaku Tuhan. Sama-sama kita katakan hanya Engkau pribadi yang tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku. Haleluya, haleluya. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Lebih lagi Bapak Ibu katakan lebih sungguh-sungguh lagi hanya Engkau. Haleluya. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam
tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu kita sembah Dia, kita sama-sama sembah Dia, kita sama-sama sembah Dia. Kita manfaatkan waktu kita. Kita yakin Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini. Sama-sama katakan haleluya, katakan terima kasih. Ucapkan pujian syukur buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami yakin Tuhan Engkau mendengar Tuhan setiap penyembahan kami semua Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Kau sungguh baik. Kami yakin Tuhan sebagai jemaat-Mu Tuhan, kami tak akan pernah lelah Tuhan untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Pengorbanan-Mu Tuhan yang selalu menyelamatkan kami Tuhan. Engkaulah Tuhan harta yang tak ternilai Tuhan buat setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkau harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sama-sama kita katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Haleluya. Yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya.
Sama-sama kita sorakan haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau memang Tuhan, harta yang tak ternilai Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Sama-sama kita masuk ke hadirat-Nya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya Tuhan. Kami mau memulai gabungan kami Tuhan. Kami yakin Tuhan, walaupun gabungan kami Tuhan hanya online Tuhan, hanya Zoom Tuhan. Kami tidak bertatap muka langsung Tuhan, tapi kami yakin Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau ada di setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sertai Tuhan dari awal sampai akhir kul ini Tuhan, supaya semuanya Tuhan, setiap Bapak Ibu yang telah datang ke dalam kul ini Tuhan, semuanya bisa menjadi berkat, semuanya bisa tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan, semuanya bisa sama-sama sharing Tuhan satu sama lain Tuhan, bisa sama-sama sharing pelayanan, sama-sama sharing pengalaman Tuhan, sehingga pengalaman dari kami semua Tuhan dapat sama-sama menjadi berkat Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan, Engkau terus tambahkan Tuhan jiwa ke dalam gabungan ini Tuhan, dari anak-anak mudamu Tuhan, dari orang-orang yang umum Tuhan, sampai lansia Tuhan, Kau berkati Tuhan, supaya semuanya Tuhan bisa datang ke gabungan ini Tuhan, membawa berkat-Mu Tuhan, dan juga pulang juga membawa berkat Tuhan, dan bisa menjadi berkat Tuhan, dimanapun dan kapanpun mereka berada Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan dari awal sampai akhir kul ini Tuhan, karena rencana yang terbaik Tuhan, dan curahkanlah darah-Mu Tuhan ke dalam setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Iya, terima kasih. Shalom semuanya. Terima kasih Jenny ya sudah membuka kul gabungan kita pada malam hari ini. Dan kemudian kita buka ruang kesaksian dulu ya. Nah, siapa yang ingin membagikan berkat melalui kesaksian? Silakan. Ada ingin yang membagi berkat melalui kesaksian? Silakan. Buder, sepertinya Buder ingin membagikan berkat, silakan Buder. Lewat dulu Pak, yang lain aja dulu. Kita mulai kalau gitu ini, tapi nanti semua membagikan berkat melalui kesaksian ya. Nah kita mau dengar dulu kesaksian pertama-tama dari Yuni. Shalom semuanya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Puji Tuhan, saya mau kesaksian aja sedikit. Kemarin saya sudah ditahbiskan oleh gembala kita ya, Ketua STTBI, ditahbiskan untuk menjadi sarjana teologi. Mohon dukungan doanya supaya saya bisa terus mengemban amanat agung yang telah Tuhan berikan buat kita semua. Ya Bapak Ibu, puji Tuhan, kami dari Cikarang ada 5 orang yang ditahbiskan ya. Dan ternyata memang untuk menjadi seorang sarjana teologi nggak mudah gitu ya. Banyak tantangan, banyak yang harus kita hadapi. Tapi puji Tuhan setelah 4 tahun dijalanin, akhirnya bisa juga. Banyak yang tadinya gagal gitu, hampir gagal nggak bisa. Tadinya mau ngulang lagi tahun depan, tapi puji Tuhan semua rencana Tuhan yang jadi ya. Saya selalu berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan yang mengawali saya untuk masuk di sekolah ini, Tuhan izinkan saya,
tolong Tuhan supaya saya bisa menyelesaikannya dengan baik. Saya hanya berdoa begitu. Jadi saya percaya walaupun ada tantangan, hambatan gitu, pasti ke depannya ada gitu ya. Dan ujian itu nggak mudah gitu, semua harus dilalui dengan ujian. Tapi saya percaya kalau memang sudah rencana Tuhan, ini yang terbaik, semua pasti bisa dilalui dengan baik. Saya percaya dan saya selalu doa Tuhan, kalau Tuhan udah tempatkan saya di sini, saya pasti akan mengakhirinya dengan baik. Sertai saya Tuhan, beri kekuatan, berikan jalan keluar untuk setiap masalah yang dihadapi gitu loh. Oleh saya juga oleh teman-teman kami. Saya selalu menyemangati teman-teman Cikarang gitu. Ayo semangat. Sama yang di bawah-bawah saya juga ada di kelas juga saya bilang ayo semangat. Kita harus selesaikan, kita harus akhiri kalau kita udah memulai kita harus mengakhiri dengan baik. Segalanya mengakhiri dengan sampai selesai, sampai tuntas. Apapun yang terjadi, tapi ternyata selesai juga, puji Tuhan. Dan semuanya karena kasih karunia Tuhan, juga dukungan dari Pak Dani, dari Bunda, juga dari semua jemaat GBI Kota Delta Mas. Makasih Pak Dani buat dukungan dan supportnya, juga semangatnya itu membangkitkan iman saya, membangkitkan saya untuk terus berkarya bagi Tuhan. Juga jemaat Delta Mas, terima kasih yang udah saya wawancarain ya. Saya wawancara buat buat skripsi saya. Puji Tuhan semuanya berhasil dengan baik. Puji Tuhan ya, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bagi Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan saja segala sesuatunya. Puji nama Tuhan. Nah itu kesaksian saya, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Saya juga sama ya, mengucapkan banyak terima kasih atas semua dukungan dari doa, kemudian dukungan secara rohani juga, dan kemudian dukungan yang sangat luar biasa yang kami rasakan dari Pak Denny, Bu Dina, ya kemudian sama semua jemaat. Juga kemudian waktu itu kan Yuni juga sempat minta dukungan doa dari pada saat kita kul gabungan ini ya. Dan itu terima kasih sekali lagi ya kepada Bapak Ibu semua yang sudah membantu kami, mendukung kami, selalu mendoakan kami. Dan puji Tuhannya setelah Yuni lulus kemarin di wisuda juga, sebenarnya Yuni sudah melanjutkan ke S2-nya. Jadi Yuni S2-nya khusus mengambil pastoral counseling ya, Yuni, pastoral counseling, karena memang ke depannya Yuni ingin lebih lagi dapat membaktikan diri dalam pelayanannya, dan karena itu Yuni berusaha membekali diri agar lebih tahu lagi supaya jadi nanti pada saat memberikan konseling, kemudian memberikan masukan kepada jemaat gitu, itu semuanya sudah berdasarkan pendidikan atau pelajaran yang sudah Yuni dapatkan dari dosen-dosen pembimbingnya, profesor-profesor atau dokter-dokter yang sudah membimbing Yuni. Jadi Yuni bisa lebih terarah dalam menyampaikan konseling atau menyampaikan pengarahan-pengarahan yang semuanya itu semuanya dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Dan Yuni sebenarnya udah mulai juga untuk setiap Kamis Yuni. Setiap Kamis kan ada konseling. Jadi sebenarnya Yuni sudah mulai membuka Senin, Selasa, Kamis itu 3 hari dalam seminggu. Jadi sudah membuka ruang konseling ya di kelasnya di Senin, Selasa, Kamis, tapi hari Rabu. Hari Rabu ya. Tiap Rabu. Jawaban doa. Iya, Hari tiap Kamis ya. Kamis siang. Oh, Kamis siang. Kamis siang sebenarnya udah mulai membuka ruang konseling. Ya. Jadi Bapak dan Ibu semua yang ingin ya, jadi ini udah mulai ruang konseling, dan di jaringan doa wanita juga udah mulai konseling ya. Tiap kali hari Kamis berapa yang konseling? Ada 5 ya. CBN 5. Enggak sih, tergantung, ada 2, ada 3, ada 4. Jadi udah rutin. Udah rutin, jadi kedepannya prakteknya udah mulai, dan kemudian kedepannya akan lebih bisa dibekali dengan pendidikan selama yang mengikuti program S2 ini. Ya, kita doakan semoga Yuni bisa lulus S2 sama seperti lulus S1. Kemarin waktu itu predikatnya juga sangat memuaskan ya Pak Denny ya.
Nah, jadi mudah-mudahan mendapat predikat yang sama lagi nanti di S2-nya. Ya, sekali lagi terima kasih atas dukungan doanya dan dukungan semuanya dari Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Tuhan berkati. Selamat buat Bu Yunita. Ya, Lina, thank you, makasih Li. Makasih semuanya, Pak Dani, terima kasih. Nah, itu tadi dari Yuni. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu yang ingin membagikan berkat, silakan ruang kesaksian kita buka. Pak Herliawan, ingin bersaksi Pak, silakan Pak. Oke, Pak Antonius, nah Pak Antonius boleh bagikan berkat buat kita Pak. Shalom, saya bagikan berkat apa ya? Ya udahlah, yang udah saya saksikan di UMAS aja ya. Ya, saudara-saudara yang terkasih, saya tuh dulu ya, pada waktu saya di penggembalaan yang lama ya, saya itu menjadi ini apa sih, ikut OTA ya, memberikan dana bagi anak-anak yang kurang mampu ya. Karena saya punya anak 4, jadi saya lakukan ya menabur 4 gitu ya, ditentukan satu anak sekian gitu. Jadi tiap bulan tuh saya bersama dengan istri tuh menabur gitu. Nah, ya memang saudara, saya dengan istri lakukan itu ya tulus gitu ya. Tapi setelah saya renungkan ya, ternyata itu bahwa apa yang kita tabur tuh kita menuai gitu. Saya kalau merenungkan, melihat anak saya yang pertama ya, itu dia sekolah ya, bayarnya nggak mahal gitu, dapat beasiswa sampai berapa persen ya, anak saya itu yang pertama tuh ya, dia sekolah di UPH ya. Nah kemudian yang kedua juga di UPH ya, dapat beasiswa sampai cuma nggak salah kenalnya cuma 17 juta berapa ya, 500 ya berapa. Dan yang ketiga juga dapat lagi pemotongan yang lumayan cukup besar ya buat anak saya yang sekolah di luar negeri. Demikian juga yang nomor 4 juga dapat ini beasiswa ya, sehingga dibebaskan uang bangunannya gitu ya. Nah kalau saya merenungkan melihat semuanya ini, semua ini adalah anugerah Tuhan. Jadi maka saudara, kalau hidup kita menabur, pasti kita akan menuai kelak gitu. Itu aja. Semoga kesaksian ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Puji Tuhan Pak. Jadi Pak Antonius sudah memberkati anak-anak yang tidak mampu. Kemudian Pak Antonius juga sebelumnya sudah diberkati Tuhan melalui pengurangan biaya yang bukan cukup aja tapi sangat besar ya. Karena kan UPH kan kita tahu sendiri itu mahal sekali. Tapi kemudian Pak Antonius tadi hanya bayar 17 juta. Wah, itu diskonnya luar biasa Pak. Ya kan? Dan puji Tuhan juga tadi Pak Antonius sampaikan anaknya yang sekarang kuliah di luar negeri juga mendapat pengurangan biaya yang sangat besar. Dan kita juga udah dengar waktu itu kesaksian dari Bu Yanti ya mengenai anaknya yang ada di luar negeri ya. Kemudian banyak sekali kemudahan-kemudahan yang didapatkan, kemudian dihindarkan dari pandemi COVID waktu di sana ya, di asramanya waktu itu kan yang kena COVID, tapi karena memang Tuhan arahkan supaya anaknya Pak Antonius ditempatkan di asrama yang lebih jauh sehingga terhindar dari COVID. Luar biasa Pak. Ya, semoga Tuhan selalu memberkati Pak Antonius dan keluarga dengan segala berkat-berkat yang terbaik. Terima kasih Pak Antonius. Nah, siapa lagi yang bersaksi? Silakan. Bu Agustin. Buder tuh Buder. Permintaan dari Pak Denny tuh. Buder. Buder. Terus juga itu Tuhan pelihara Damor, ya kan? Itu banyak Buder berkat Tuhan. Ayo Buder, semangat gitu. Ya udah deh Pak. Aduh malu banget. Berisik banget malu. soalnya. Bersaksi itu untuk kemuliaan Tuhan kok. Menguatkan orang lain, bukan menunjukkan bahwa kita tuh hebat juga gitu ya. Oke, silakan. Ya, shalom semuanya Bapak Ibu.
Ya, terima kasih, puji Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai saat ini semua berkat kasih Tuhan. Iya benar apa yang tadi dikatakan Bapak Dani, kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan ya. Karena di bulan lalu di tanggal 6 ya, tanggal 6 September ya, Oktober, tanggal 6 Oktober kemarin, kita benar-benar luar biasa, apa ya, saya nggak bisa mengatakannya Pak. Pertolongan Tuhan itu sungguh luar biasa dalam hidup kami. Di mana anak kami Damor pulang sekolah, dia kecelakaan tabrakan dengan ambulans. Melihat kondisi motornya yang hancur, kami sangat kaget dan kalau bukan karena mujizat Tuhan, kayaknya Damor udah tidak bersama kita lagi. Melihat dari kondisi kendaraan hancurnya, tapi puji Tuhan banget, Tuhan itu luar biasa gitu. Hanya kendaraan aja yang hancur, Damornya hanya lecet-lecet aja. Puji Tuhan banget. Seakan-akan kalau saya bayangin sampai hari ini saya masih merenung, Tuhan luar biasa gitu. Sepertinya Tuhan itu sekarang saya mikir dia tuh menggendong Damor gitu, seperti digendong, dilemparkan ke taman gitu. Kalau buat saya itu mujizat. Hari-hari ini saya ngerasain betapa luar biasa Tuhan itu. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, mungkin Damor tidak akan selamat gitu. Karena melihat kondisi jalan itu pernah sepi, kendaraan cepat, nggak pernah lambat di situ kendaraan. Jadi puji Tuhan banget, ini luar biasa pertolongan Tuhan dalam keluarga kami. Kalau kami sampai saat ini ada, itu semua berkat pertolongan Tuhan, berkat kebaikan Tuhan. Dan Damor pun sampai hari ini, puji Tuhan, gitu, dia masih diberi keselamatan. Dan semoga melalui kejadian ini dia boleh bertobat gitu. Hati-hati dalam membawa kendaraan. Karena di 2 tahun yang lalu dia juga sempat kecelakaan. Tangannya hancur, hampir patah gitu. Itu hanya kepleset gitu, nggak nabrak. Ini ditabrak gitu. Ambulans lawan arah ditabrak. Tapi puji Tuhan banget gitu, nggak kenapa-napa gitu. Pada saat kejadian itu kami udah benar-benar takut luar biasa. Entah apa yang terjadi gitu. Jadi itu kesaksian dari kami, pertolongan Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kami. Mohon maaf Bapak Ibu, saya kurang pintar untuk berkata-kata gitu, saya nggak ngerti untuk ngomong apa. Pokoknya hanya ucapan syukur dan bersyukur kepada Tuhan. Sampai hari ini saya merenung. Saya juga baru dapat renungan itu, betapa luar biasa gitu, betapa baiknya Tuhan itu. Seakan-akan si Damor digendong gitu kan, pas itu jatuh langsung digendong, ditaruh gitu ke taman, nggak kena pohon, kepalanya nggak kenapa-napa, padahal dia nggak pakai helm gitu kan. Luar biasa pertolongan Tuhan. Jadi itu aja kesaksian saya Bapak Ibu. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih Pak Dani atas doa dan dukungannya buat keluarga kami semua dan semuanya deh. Keluarga GBI Kota Utama luar biasa. Terima kasih. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Jadi saya tambahkan nih ya. Jadi di Delta itu ada jalur kendaraan yang ada 2 jalur gitu. Nah karena jalur yang satu ini penuh, ambulannya sebetulnya kosong gitu. Dia nyalip masuk ke jalur orang lain gitu. Nah di situ Damor ada di situ. Sebetulnya salah secara hukum lalu lintas, meskipun macet, dia kan nggak boleh masuk jalur orang lain. Ini udah mungkin karena ambulan kali ya, dia merasa ambulan dia bisa masuk kemana-mana, nabrak lah gitu. Ya bersyukurlah Tuhan tolong. Ya saya dengar akhirnya kan ambulannya kosong, dibawa juga sama ambulan itu ya kan ke klinik gitu ya. Jadi ambulan kosong, salah jalur, dia kenabrak, sekarang ngebawa si Damor gitu. Yang bawa si Damor, iya. Kadang-kadang lucu gitu ya, tapi ya itulah kebaikan Tuhan ya.
eh, melindungi kita semua, melindungi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Ya benar, Mazmur 91 kan, Tuhan adalah kubu pertahananku, tempat perlindunganku, Allahku yang kupercayai. Terima kasih, Kak Bunda Rumawan. Silakan Pak Ya, Victor. terima kasih Pak Nah, Dani. ini ada Bu Betty nih, Bu Betty nih. Nah, Bu Betty, shalom. Bisa cerita gimana Oma Banowati gitu ya. Bu Betty, Bu Betty-nya lagi. Oke, nanti kita tunggu deh. Silakan Pak Victor. Semangat, Buder. Puji Tuhan, perlindungan Tuhan nyata buat kita semua ya. Puji Tuhan, Damor sehat selalu, keluarga Buder juga selalu dalam perlindungan Tuhan. Iya, puji Tuhan. Iya. Ada lagi yang ingin bersaksi, Bapak Ibu? Bu Noni mau bersaksi? Oke, kalau nggak ada saya kembalikan ke sini. Kita sementara nunggu nanti yang lain bersaksi ya. Kita akan games dulu. Nah kemudian nanti setelah games silakan yang ingin bersaksi. Dan setelah itu kita akan mendengarkan firman. Firman nanti akan disampaikan oleh Pak Rudi. Ya kita main game dulu ya sebentar ya dari Jenny. Bentar ya, aku share screen dulu. Nah, oke. Oke, udah ada ya. Jadi gini caranya kayak biasa ya, Bapak Ibu. Dibuka HP yang lain, mungkin bisa pinjam anaknya, suaminya, istrinya, siapa aja udah kita ambil aja deh HP-nya ya. Nah, langsung ketik www.kahoot.it di Google. Nah, nanti bakal diarahin sama Kahoot-nya buat masukin game PIN-nya. PIN-nya itu yang ini nih, 559 98 19. Nah, bisa langsung masuk aja ya. Nah, biar Bapak Ibu lebih semangat lagi, ini Kahoot ada hadiahnya nih nanti kita nih. Hadiahnya adalah apa? Oh, pulsa. Oh ya, pulsa sebesar 100.000. Nah, lumayan banget ya. Nih, aku sih jadi Bapak Ibu udah siap-siap nih, udah langsung ambil HP nih, udah langsung ketik game PIN-nya, terus siap-siap buat kuis hari ini. Oke, udah ada 5 orang. Ayo, 6. Masih banyak nih yang belum masuk nih. Yang masih bingung mungkin bisa unmute atau minta tolong supaya bisa dibantuin. Ada yang masih belum mengerti. Nah, ya udah 8 orang, 9 orang. Berapa orang lagi nih? Kaliti nih, belum nih? Kaliti, Kak Rudi, Bu Agustin, Bu Noni udah. Internetnya problem nih. Kenapa? Problem internetnya. Oh, internet. Oh iya, nggak apa-apa Kak. Nah, udah 11 orang, 11. Ayo, Om Denny mungkin mau. Om Denny, Kalina udah. Tante Dermawan udah. Pak Suminto, oh udah, Pak Suminto udah. Bu Betty. Oh ya, Kak Rizky juga belum nih Kak. Siapa lagi? Bu Rini, udah 12 orang, 13 orang. Ayo. Mungkin Om Denny mau ikut Om Denny. Nah, udah 13 orang. Total semuanya berapa ya? 30, oh 20 orang. Baru 14. Ayo, yang lain mana nih?
Om Denny nih, Om Denny mungkin mau. Oh iya, Om Denny lagi mau masuk ya. Nah, 16. Masih ditunggu, masih ditunggu. Masih ditunggu ya Bapak Ibu. Baru 16 nih, baru 16. Mungkin 20 langsung kita tutup nih. Gimana? Mungkin ada yang nggak ngerti. Iya. Oh, Om Denny lagi masuk kayaknya. Mana lagi nih? Mana lagi? Mana lagi? Ayo, baru 15. Yakin tidak mau? Baru 15. Ini Ella nih, adanya Ella nih. Ella masuk. Siapa lagi? Siapa lagi? Pak Antonius. Oh udah, Pak Antonius udah. Nah, Om Denny nih. Nih jangan sampai ada yang mau kalah sama Om Denny ya. Udah nggak ada yang mau masuk lagi? Oke ya. Kita langsung mulai aja ya. Aku start. Siap-siap ya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Cerdas, cermat, Alkitab. Kita lihat nih. Udah berapa lama nggak baca Alkitab? Udah berapa lama nih? Langsung aja. Pertanyaan pertama. Siapakah nama raja pertama bangsa Israel? Nah, apakah mungkin Yesus? Atau Salomo? Daud atau Saul? Jawabannya adalah, waduh, masih ada yang salah nih. Jawabannya adalah Saul. Sekarang kita lihat siapa yang benar nih. Ya, waduh, yang pertama. Masa mau kalah sama yang baru lulus teologi? Ayo dong Bapak Ibu dong, dikejar aja. Nah, Bu Yunita pertama nih. Yang kedua MJ. MJ siapa ya? MJ. Oke, nggak apa-apa ya. Ketiga Pak Antonius. Keempat Pak Hondro. Kelima Pak Suminto. Oke, kita lihat ya selanjutnya. Apakah ada yang bakal digeser? Nah, pertanyaan kedua. Pada kisah penciptaan, hari keempat Allah menciptakan apa? Waduh, nge-lag ya? Nah, sebentar ya, sebentar. Sebentar Bapak Ibu, ada lagi nge-lag nih. Belum keganti ya? Oke, sebentar ya. Nah, kita coba lagi. Kita coba sekali lagi. Nah, oke. Ya, yang ini nggak apa-apa ya, nggak usah dihitung berarti poinnya nih. Kita next dulu. Nah, pertanyaan kedua ya berarti ini ya. Siapakah nama anak sulung Ishak? Apakah Ruben, Yusuf, Yakub, atau Esau? Ya, yang nggak tahu boleh cap-cip-cup aja. Jawabannya adalah Esau. Nah, banyak nih yang bener nih. Coba kita lihat. Waduh, Ella ketiga nih, Ella nih. Pak Suminto kedua dan Bu Yunita masih pertama. Ayo, dikejar. Nah, pada usia berapakah Yesus ditangkap dan diadili? Apakah 33, 31, 32, atau 30? Ayo, dan jawabannya adalah 33. Ya, masih ada 3 orang yang salah nih. Gak apa-apa, lain kali kita coba lagi. Nah, waduh, Bu Yunita turun. Yang pertama jadi Pak Suminto, kedua Bu Yunita, ketiga Pak Antonius juga naik nih. Lalu MJ, ini Bapak siapa ya? Nah, oke lanjut ya. Ayo Pak Suminto, semangat Pak. Nah, yang keempat, manakah kitab Injil yang tertua? Ayo, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan jawabannya adalah... Iya, jawabannya adalah Markus. Waduh, 3 orang. Waduh, ada yang satu beda nih, Lukas. Oke, coba kita lihat. Ya, tadi ada yang turun, Pak Antonius jadi kedua, Bu Rini ketiga, dan Bu Yuni keempat.
Oke, Pak Suminto masih memimpin nih. Mana nih yang lain nih? Ayo dikejar. Siapakah nama murid yang menggantikan Yudas Iskariot? Apakah Matius, Matias, Barnabas, atau Paulus? Nah, jawabannya adalah Matias. Kita langsung lihat leaderboardnya. Waduh, Pak Suminto turun, Pak Antonius jadi pertama. Pak Antonius jadi pertama nih. Bu Yunita ketiga dan Bu Rini juga turun. Oke, lanjut. Nah, keenam, apa tulah ke-9 yang Tuhan berikan pada bangsa Mesir? Tulah ke-9, ayo yang mana nih? Gelap gulita kah? Hujan es kah? Atau yang lain? Ya, jawabannya adalah gelap gulita. Ya, masih banyak yang salah Bapak Ibu. Nggak apa-apa ya. Nah, berarti jawabnya harus lebih cepat lagi nih. Oke, kita coba lihat. Pak Antonius masih memimpin. Pak Suminto kedua dan Bu Yunita ketiga. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Pada hukum 10, hukum Taurat Musa, apa bunyi hukum ke-7? Kan ada 10 hukum Taurat tuh. Apa sih bunyi ke-7-nya? Ayo, yang mana nih? Jangan. Ya, jawabannya adalah jangan berzina. Oke, lanjut. Siapa yang memimpin? Waduh, Pak Antonius turun. MJ siapa nih? Boleh ngaku nih? Bapak atau Ibu? Budi Simanjuntak kali. Waduh, udah jadi pertama nih. Oke, lanjut ya. Yang ke-8. Siapa nama suami pertama Batsheba? Apakah Uria, Nathan, Daud, atau Samuel? Langsung dijawab aja Bapak Ibu. Langsung. Nah, ya, jawabannya adalah waduh, bener semua. Oh, ada yang satu. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Uria jawabannya. Biasanya yang ketawa-ketawa yang salah nih. Wah, siapa nih MJ nih? Oke, lanjut. Nah, siapakah nama saudara Maria dan Marta yang dibangkitkan oleh Yesus? Aduh, ini yang salah. Mungkin lupa kali ya. Ada Zakheus, Lazarus, Matius, dan Martinus. Jawabannya adalah, waduh masih ada yang salah nih Bapak Ibu nih. Om Denny, ini masih ada yang salah nih Om Denny nih. Jawabannya adalah Lazarus ya, Lazarus Bapak Ibu. Nah, waduh MJ masih memimpin. Pak Victor naik, Pak Antonius keempat, Pak Suminto ketiga, dan Hom kedua. Oke. Coba lagi, sahabat terbaik Daud. Ayo Bapak Ibu, langsung dipikirin kira-kira siapa? Apakah Saul, Yesaya, Yonatan, Yohanes? Yang mana nih? Jawabannya adalah waduh, benar semua, hampir benar semua nih. Jawabannya adalah Yonatan. Nah, kira-kira siapa yang memimpin? Waduh, iya, masih MJ, kedua Hom, ketiga Pak Suminto, keempat Pak Antonius, dan Pak Hondro naik nih jadi kelima. Lanjut. Tinggal beberapa pertanyaan lagi ya. Mujizat pertama Yesus dilakukan di kota. Waduh, di mana nih? Langsung dijawab. Kana, Yudea, Israel, Bethlehem. Jawabannya adalah Kana. Wah, banyak yang benar juga nih. Sekarang kita lihat apakah MJ masih memimpin. Waduh, nggak turun sama sekali nih Bapak Ibu nih, tidak tergoyahkan ya. MJ masih pertama, Hom kedua, Pak Antonius juga naik nih jadi ketiga, Pak Hondro naik, Pak Suminto juga naik lagi nih. Nah, lanjut, nama adik yang paling dikasihi oleh Yusuf. Aduh, kalau salah. Siapa nih Bapak Ibu nih? Apa jangan-jangan Yakub kali ya? Oh, masih ada yang salah nih. Jawabannya adalah Benjamin. Ya, nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Kita coba di pertanyaan selanjutnya lagi. Waduh, turun. MJ turun. Oh, Pak Sunarto ya. Pak Sunarto jadi pertama.
Ya, Pak Sunarto jadi pertama. Oke, lanjut. Tinggal beberapa pertanyaan lagi nih. Siapa nama anak Nuh? Kecuali ya Bapak Ibu ya, kecuali. Berarti yang bukan anak Nuh. Siapa tuh? Siapa tuh? Ya, jawabannya adalah Dan. Karena kan anaknya Sem, Ham, Yafet. Gitu. Mungkin ada Dan-nya kalau pakai disambung ya. Wah, tidak tergoyahkan juga nih Pak Sunarto. Masih pertama. Oke, pertanyaan terakhir. Nah, ini yang menentukan nih. Berapa lama Yesus berpuasa dan dicobai iblis di padang gurun? 20, 40, 30, 50. Ayo, langsung dijawab aja Bapak Ibu. Langsung dijawab. Ya, jawabannya adalah 40 hari. Nah, sekarang kita lihat siapa juara pertama kuis Alkitab kita hari ini. Nah, langsung ke podium. Juara ketiga diraih oleh Pak Antonius. Kedua MJ. Ketiga ke nomor 1. Ya, Pak Sunarto. Ya, Pak Sunarto boleh raise hand, boleh di unmute. Mana nih Pak Sunarto? Iya. Halo. Gimana Pak? Gimana rasanya menang juara 1? Seneng lah. Pak Selamat ya, Sunarto. Pak. Iya. Pak Sunarto rajin baca Alkitab ya berarti nih. Amin. Oh, amin ya. Iya, selamat ya Pak Sunarto. Nanti bisa klaim hadiahnya di Pak Victor. Terima kasih semuanya. Ya, jangan lupa nanti alamatnya dikasih. Ya. Victor, Cirebon. Ya, yang lainnya Pokoknya- tetap semangat ya. Pokoknya ada kejutan gitu ya. Ya, untuk Pak Sunarto sekali lagi terima kasih. Ya. Terima kasih dan selamat ya Pak Sunarto ya. Ya, Pak. Jadi untuk yang kul gabungan yang kali ini Pak Sunarto adalah juara satu dari Cerdas Cermat Alkitab. Luar biasa Pak Sunarto. Ya. Nah, nanti setelah ini saya akan hubungi Pak Sunarto untuk tadi dijanjikan oleh Jenny ya. Sekali lagi selamat Pak Sunarto ya. Ya. Nah, kira-kira ada pesan dari Pak Sunarto yang mungkin bisa sampaikan ke kita semua Pak? Bagaimana caranya supaya bisa menjadi juara 1 gitu Pak? Tangan yang cepet. Pak, jawabannya tepat. Gimana? Pertama unit pertama kan kata Pak Sunarto tadi pertama tangannya harus cepat. Kemudian kata ini jawabannya juga pasti tepat. Iya. Tangan cepet dan jawabannya harus tepat. Tadi pertama-tama waktu kira-kira sekitar 9 pertanyaan pertama nama Pak Sunarto nggak ada ya? Iya. Iya kan? Yang belakang malah gampang-gampang malah. Banyak yang salah. MJ tadi siapa ya MJ? Hendra ya. MJ tadi juga cepet tuh. Siapa ya tadi? Bukan Pak Rudi kan? Bukan Pak Hendra ya? Hendra. Pak Pak Hendra. Oh iya. Selamat juga Pak Hendra. Tinggal sedikit lagi. Nah, mudah-mudahan nanti berikutnya kita lomba Pak Hendra bisa nyanyi Pak Sunarto nih. Iya kan? Pak Hendra berarti dari Cirebon juga ya? Iya. Cirebon. Oh, berarti 1. Pak 1, Sunarto 2, 3. Cirebon, Pak Hendra Cirebon juga, Pak Antonis ketiga Cirebon juga. Tiga-tiganya dari Cirebon. Aduh, luar biasa memang Cirebon. Iya, Cirebon luar biasa. Selamat Berarti ya Pak Antonius ya. Delta Mas. PR nih Delta Mas. Bener banget. Tadi Ella udah kedua. Oh iya, ya. Kedua ya. Luar biasa ya. Gantian piala bergilirnya berpindah ke Cirebon. Aduh. Nah, sekali lagi luar biasa ya. Tadi kita main games, kemudian kita juga udah happy, kemudian kita juga membagikan berkat melalui kesaksian. Nah, sekarang kita akan dengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Pak Rudi. Ya, silakan Pak Rudi. Pak Rudi. Ya, Silakan. sebelumnya minta maaf ya, saya ini internetnya ada kendala putus, jadi ini pakai kuota handphone nih. Kadang-kadang suka keluar juga nih.
Oke, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Saya bisa dikasih itu nggak Pak ya? Saya mau tampilin slide Pak. Bisa? Gimana Share, caranya Pak ya? mau share Partisipan ya? share screen kan? Bisa kan? Udah mau coba partisipan bisa. Langsung aja Pak. Silahkan Pak. Oke. Udah ya. Iya. Ya. Oke. Yes. Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, hari ini tema yang akan saya bawakan bagi kita yaitu memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa. Mari kita baca firman Tuhan Roma 8 ayat 15. Ya, sudah ada di slide ya, saya akan bacakan bagi kita semua. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Ya, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, dalam ayat firman Tuhan ini ada kata anak dan ada juga kata Bapa. Ada kata anak dan ada juga kata Bapa. Nah, ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang sebuah hubungan dalam sebuah keluarga. Ya, kita semua memiliki keluarga. Sebagai orang tua kita memiliki anak. Ya, tentunya dalam sebuah keluarga orang tua dan anak semestinya memiliki hubungan yang dekat, ya kan? Memiliki hubungan yang intens, yang terus-menerus dekat dengan anaknya, ya. Ini adalah sebuah hubungan yang bagus jika seorang bapak, seorang anak memiliki hubungan yang dekat dengan anaknya, dengan papanya. Ini yang merupakan sebuah keluarga yang sehat, sebuah keluarga yang harmonis. Oke. Nah, sama halnya kalau kita perhatikan ayat firman Tuhan ini, Roma 8 ayat 15. Oh, sebelumnya kita akan baca dulu Efesus 1. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Boleh minta tolong ada yang membacakannya? Efesus 1 ayat 13 sampai yang ke-14. Efesus 1 ayat 13 sampai dengan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Oke, ini suatu kabar gembira bagi kita Bapak Ibu, bahwa ketika kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, Alkitab berkata bahwa kita dimateraikan oleh Roh-Nya sebagai tanda bahwa kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Kita ini milik kepunyaan Bapa. Di dalam diri kita yang percaya kepada Dia, ada Roh Kudus yang sudah dimateraikan dalam kehidupan kita. Jadi secara rohani kita mengalami suatu perubahan, ya, mengalami suatu perubahan secara rohani identitas kita, di mana ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dalam hidup kita, ya, kita mengalami suatu perubahan rohani, di mana kita bukan lagi menjadi anak-anak dunia, tapi di mata Tuhan kita menjadi anak-anak Allah.
anak-anak kerajaan surgawi. Kita bukan lagi bagian dari dunia ini, tapi kita menjadi bagian dari keluarga surgawi. Amin. Kita merupakan bagian dari keluarga surgawi. Saudaraku, jelas bahwa kalau kita lihat di dalam Roma 8 ayat 15 tadi, melalui roh yang ada di dalam diri kita, dengan roh itu kita dapat berseru bahwa ya Aba, ya Bapa. Ini satu kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini satu kerinduan Bapa dalam kehidupan kita. Bahwa Yesus mati di atas kayu salib bukannya sekedar menyelamatkan kita supaya kita masuk surga, tapi Yesus mati di atas kayu salib ingin memulihkan hubungan kita supaya kita memiliki hubungan yang dekat dengan Dia. Ya, kita dapat memanggil Dia ya Aba, ya Bapa. Ini satu kerinduan Bapa di surga, di mana antara Dia sang pencipta dengan ciptaannya, Dia mau ada hubungan yang dekat, hubungan sebuah keluarga antara Bapa dengan anak. Ya. Oke. Nah, mengapa kita perlu dekat dengan Bapa? Ya, mengapa kita perlu dekat dengan Bapa? Oke. Kita lanjut. Ini saya ambil sedikit dari materi pemberitaan ya yang pernah dibawakan oleh Bapak Gembala. Kita perhatikan kata Bapa dalam bahasa Ibrani yaitu atau Aba berarti sumber ya. Bapa itu adalah sebagai sumber. Bapa itu adalah sebagai sumber segala sesuatu yang kita perlukan. Jadi alasan kita perlu dekat dengan Bapa karena kita tahu Dialah sebagai sumber segala sesuatu yang kita perlukan dalam hidup kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau kita tidak tinggal dekat dengan Dia. Ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa jika kita tidak tinggal dekat dengan sumber yaitu Bapa Sang Pencipta. Yohanes 15 ayat 5b berkata, bisa minta tolong ada satu orang yang membacakannya. Yohanes 15 ayat 5b. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini satu penekanan bagi kita agar kita menyadari bahwa kita ini tidak bisa hidup tanpa Bapa. Kita ini tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita tidak boleh jauh dari Tuhan. Kita tidak boleh jauh dari Bapa Sang Pencipta. Sebab Dia adalah sumber segala sesuatu yang kita perlukan dalam hidup kita. Ya, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan gagahnya kita perlu Bapa dalam kehidupan kita. Saudaraku, pada waktu kita dekat dengan Bapa, yang diuntungkan sebenarnya adalah kita, ya. Yang diuntungkan adalah kita. Saudara, dalam Lukas pasal 15 kita melihat tentang suatu perumpamaan, ya, perumpamaan anak yang hilang. Yang hilang ini adalah yang bungsu, ya kan? Perhatikan, waktu dia tinggal dekat dengan Bapa, waktu si bungsu ini, kalau kita lihat ya di dalam Lukas 15 tidak disebutkan nama si bungsu ini siapa namanya, ya. Si sulung juga tidak disebutkan siapa namanya, cuma dikatakan dalam Alkitab si bungsu dan si sulung, ya. Jadi saya sengaja cari tidak ada namanya di Alkitab, nama aslinya siapa nih ya? Yang pasti mungkin tidak ada nama kita di situ ya. Oke, perhatikan. Dikatakan bahwa si bungsu ini ya selagi dia masih tinggal dekat dengan bapaknya, dia menikmati hidup berlimpah. Bapaknya kaya, bapaknya itu punya banyak harta. Dia senang tinggal di rumah bapaknya. Waktu dia mau perlu ini, perlu itu, semuanya sudah ada di rumah bapaknya. Semuanya enak. Dia tinggal ada di rumah bapaknya. Tapi perhatikan, ya si anak yang bungsu ini dia mencoba untuk keluar. Dia mencoba untuk keluar dari bapaknya, dari rumah bapaknya. Orang tuanya masih hidup, bapaknya masih hidup. Dia berkata, "Bapak, bagikan aku warisan yang menjadi bagian hakku." Dia meminta warisan dari bapaknya dengan satu maksud supaya dia keluar dari rumah bapaknya dan dia senang-senang, hidup bebas, hidup di luar daripada kontrol orang tuanya. Kita berkata, ya orang tuanya, bapaknya memberikan bagian menjadi haknya
anak si bungsu ini, ketika anak bungsu ini menerima warisan dari bapaknya, dia jual hartanya dan dia pergi ke negeri yang jauh. Dan di negeri yang jauh dia bersenang-senang. Alkitab berkata dia berfoya-foya, ya nggak tahu lah, mungkin dia ya mabuk, minum, ya kan, mungkin ya seks bebas juga, pokoknya semua yang berkaitan dengan kesenangan dunia dia lakukan. Dia banyak harta hingga suatu ketika akhirnya anak bungsu ini dia menjadi melarat, ya, menjadi melarat dan tidak punya harta apapun. Alkitab berkata bahwa pada waktu itu negeri itu mengalami satu musibah, ya, dan akhirnya si bungsu ini, ya, karena tidak punya apa-apa, ya, tidak memiliki harta lagi, dia harus memenuhi kebutuhan perutnya, dia harus makan, ya, dia sudah nggak punya harta, akhirnya dia pergi kepada seorang tuan, ya, dia pergi kepada seorang tuan dan minta bekerja di ladang untuk menjaga kawanan babi. Nah, singkat cerita, Bapak Ibu, si bungsu ini saking laparnya, ya, kita berkata dia ingin memakan ampas untuk babi itu, saking laparnya, dia itu nggak punya apa-apa, saking laparnya dia ingin memakan ampas babi itu untuk dia makan, tapi dilarang. Nah, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-17, itu si bungsu pada akhirnya dia sadar dengan kondisinya. Dia menyadari bahwa hidupnya sangat sengsara. Ya, dia menyadari bahwa ketika dia jauh dari bapaknya, ketika dia tidak tinggal di rumah bapaknya, hidupnya bukan semakin senang, tapi hidupnya semakin sengsara, semakin melarat. Nah, di ayat yang ke-17 dia sadar, dan di ayat yang ke-20 dia mulai bangkit dan kembali kepada bapaknya. Dia sadar bahwa hidupnya sudah tidak baik, dia sadar hidupnya sudah melarat, dan dia ambil satu keputusan untuk kembali kepada bapaknya. Ayat 20, dia mulai bangkit dan dia datang kepada bapaknya. Perhatikan Bapak Ibu, ayat yang ke-20, ya, kita perhatikan bahwa begitu bapaknya melihat dari jauh bahwa anaknya datang kepada dia, perhatikan reaksi bapaknya. Bapaknya nggak bilang, mampus lu, kamu sih ya berani-berani ya pergi jauh dari papa. Kamu udah bersenang-senang di sana, sekarang giliran kamu melarat, kamu datang ke saya. Pokoknya saya nggak mau nerima kamu. Nggak seperti itu. Bapaknya nggak berdiam di tempat. Tapi Alkitab berkata, begitu bapaknya melihat anaknya datang dari jauh, bapaknya itu berlari, ya. Bapaknya itu berlari dan merangkul dan mencium anaknya. Bapaknya senang, bapaknya bahagia ketika anak yang bungsu ini datang kembali. Saudaraku, seperti itulah Bapa di sorga, gambaran Bapa di sorga kepada kita. Dia sangat senang kalau kita dekat dengan dia. Ya, apapun keadaan kita, apapun mungkin hari-hari ini yang kita alami, ya, Tuhan mau terbuka untuk kita datang kepada dia. Dia tidak pernah menolak kita. Dia Bapa yang suka untuk kita dekat kepada dia. Dan perhatikan, seperti Lukas pasal 15 ini, ya, waktu kita dekat dengan Bapa, kitalah yang diuntungkan. Tapi ketika kita jauh dari Bapa, seperti anak bungsu ini, ya, dia melarat dan sengsara, kita akan rugi, ya. Jadi hari ini tema khotbah yang saya bagikan kepada kita, milikilah hubungan yang dekat dengan Bapa. Bapa di surga mau kita, anak-anaknya, untuk kita memiliki hubungan yang dekat dengan Dia. Yang mau katakan amin? Amin? Amin Bapak Ibu? Oke. Saudaraku, kita lihat ini. Ini dari kitab masa penciptaan, ya. Ini salah satu desain awal Bapa. Ya, kita lihat dalam Kejadian pasal 2, ya, Kejadian pasal 2 itu waktu manusia, yaitu Adam dan Hawa, belum jatuh dalam dosa, itu
di gambar yang bagian kiri ini, perhatikan itu manusia begitu dekat. Manusia begitu dekat dengan Bapa, dengan Allah. Mereka bisa berjalan bersama-sama di Taman Eden, ya. Allah bisa berkomunikasi secara langsung dengan manusia, begitu dekat. Ya, ini satu kerinduan Allah, ini satu kerinduan Bapa. Dia nggak mau jauh dari ciptaannya. Dia nggak mau jauh dengan anak-anaknya. Dia ingin dekat tinggal dengan anak-anaknya. Dan waktu itu kita perhatikan di dalam Kejadian pasal 2, ya sebelum manusia jatuh dalam dosa, itu Tuhan berkata bahwa semua buah yang ada di dalam taman ini boleh engkau makan, tetapi buah pengetahuan yang ada di dalam tengah taman ini janganlah engkau makan. Perhatikan, saudaraku, iblis tidak mau, ya, iblis tidak mau anak-anaknya itu dekat dengan Bapa. Iblis tidak mau, ya, anak-anak Allah itu dekat dengan Sang Pencipta. Dia berusaha untuk memisahkan, ya, kita sebagai anak-anaknya jauh dengan Bapa. Perhatikan, iblis, ya, menggoda, dan manusia yang pertama digoda adalah Hawa, ya, si perempuan. Dan singkat cerita, perhatikan Bapak Ibu, Hawa tergoda dan akhirnya dia memakan buah pengetahuan yang ada di tengah taman itu dan diberikan kepada si Adam. Perhatikan Bapak Ibu, kalau kita lihat di slide yang pertama, itu tadinya manusia tidak ada perasaan takut, ya, bersama-sama dengan Allah. Mereka bahagia bisa berkomunikasi bersama-sama dengan Bapa di Taman Eden. Tapi perhatikan, setelah mereka jatuh di dalam dosa, di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ketika mereka mendengar derak langkah Bapa waktu datang ke Taman Eden, itu manusia takut. Mereka menjadi takut menghampiri Bapa. Ketika mereka jatuh dalam dosa, begitu mereka dengar bahwa Bapa datang ke Taman Eden, Allah datang ke Taman Eden, mereka menjadi takut. Padahal sebelumnya kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 2, mereka memiliki hubungan yang dekat. Ya, mereka senang bisa bersama-sama dengan Bapa. Tapi perhatikan, setelah manusia jatuh dalam dosa, ketika mereka mendengar Allah datang ke Taman Eden, ya, perhatikan itu manusia menjadi takut. Manusia menjadi takut menghampiri Tuhan. Kenapa mereka menjadi takut? Kenapa mereka bersembunyi? Ya, kenapa mereka menjadi takut? Kenapa mereka bersembunyi? Bukankah Bapa rindu untuk dekat dengan anak-anaknya? Tapi kenapa manusia menjadi takut? Kenapa manusia menjadi bersembunyi? Itu karena manusia telah jatuh di dalam dosa. Dosa membuat manusia menjadi jauh dari Tuhan. Ya, bukannya Tuhan mau menjauh dari kita, enggak. Tapi dosalah pemisah antara kita dengan Tuhan, dengan Bapa. Saudaraku, kalau kita lihat tadi dalam Roma 8 ayat 15, ya, kita perhatikan seringkali ketika kita jatuh dalam dosa, ya, ketika kita jatuh dalam dosa, seringkali kita merasakan ada perasaan yang tidak layak. Ada perasaan di mana kita, saya udah najis, saya udah kotor, saya sudah nggak benar, saya sepertinya nggak mungkin bisa mendekat lagi dengan Bapa. Ada perasaan itu, ada intimidasi yang datangnya dari si iblis. Engkau sudah nggak layak lagi. Sama seperti ini nih dalam Kejadian pasal 3. Mereka merasa sudah najis, sudah kotor, ya, sudah nggak kudus, sudah nggak layak lagi mendekat kepada Bapa. Tapi perhatikan Roma 8 ayat 15 tadi, kita tidak menerima roh perbudakan. Kita tidak menerima roh perbudakan, ya. Bukankah ada firman Tuhan juga berkata bahwa di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan, ya. Saudaraku, jangan ikuti intimidasi daripada si iblis, ya. Tuhan tidak pernah membuang kita. Saya udah kasih gambaran tadi Lukas pasal 15. Ya, seburuk apapun kondisi kita, ya, apapun mungkin dosa yang kita lakukan, Tuhan tidak pernah menolak kita. Tuhan tidak pernah membuang kita.
Saudaraku, yang penting kita ada memiliki kerinduan untuk kembali kepada Bapa. Dan Bapa di surga, Dia selalu terbuka tangannya untuk kita mendekat kepada Dia. Yang percaya katakan amin. Coba minta tolong ya, dibacakan, minta tolong dibacakan Yesaya pasal 1 ayat 18. Ya, saya nggak akan lama, ntar lagi selesai. Yesaya pasal 1 ayat 18, ada yang bisa bantu? Yesaya Silakan. Oh iya. Yesaya 1 ayat 18, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudaraku, kita perhatikan ayat ini bahwa Tuhan mau menyucikan kita, Tuhan mau memulihkan kita, Tuhan mau mengampuni kita. Ya, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Ya, apapun mungkin dosa yang kita pernah lakukan, ya. Tapi Tuhan tidak pernah membuang kita. Tuhan mau memulihkan kita, Tuhan mau kita dekat dengan Dia. Dalam Tuhan, Tuhan bisa pulihkan keadaan kita, asal kita ingin mau kembali kepada Dia, dekat kepada Dia, berbalik kepada Dia, sama seperti anak bungsu tadi, ya. Dia sadar bahwa hidupnya sudah melarat, bahwa hidupnya sudah kacau balau, dan di ayat 20 si anak bungsu tadi dia bangkit, dia kembali kepada bapaknya, dan ketika bapaknya melihat dari jauh bahwa anaknya datang kepada dia, itu bapaknya berlari merangkul dan mencium anak yang bungsu tersebut. Oke. Hari ini cuma satu poin. Ya, komitmen apa yang akan kita lakukan agar kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ya. Cuma satu ayat ini aja, satu poin ini aja. Nggak usah banyak-banyak. Kalau banyak nanti terlalu lama ya. Dikatakan di sini jangan mengasihi dunia. Ini firman Tuhannya 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan yang ke-16. Ada yang bisa bantu membacakannya Bapak Ibu? Saya nggak bisa lihat nih satu persatu karena slide-nya ini. Bisa minta tolong? Satu Yohanes 2 ayat ayat berapa? Ayat 15 sampai 16. Ayat 15 sampai 16 begini firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Oke, thank you Kalina. Ya, jadi ini yang harus kita hindari, komitmen yang harus kita perlu lakukan, di mana kita jangan mengasihi dunia. Ya, saya sengaja cari-cari bahwa ternyata kata dunia dalam bahasa Yunani disebut dengan kosmos, ya, dalam bahasa Inggris world. Arti dunia dalam bahasa Yunani kosmos itu memiliki 3 arti, ya, memiliki 3 pengertian. Yang pertama, kata dunia di sini itu berbicara tentang tempat di dalamnya manusia dilahirkan. Tempat di dalamnya manusia dilahirkan. Jadi kata dunia di sini mengacu kepada tempat tinggal di mana kita lahir, ya, bumi atau tempat tinggal di mana kita berpijak. Itu berbicara tentang dunia. Ya, kita bisa lihat nanti Yohanes 9 ayat 39. Dan yang kedua, ya, arti dunia di sini adalah mengacu kepada manusia. Kalau kita lihat Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Jadi dunia di sini bukan mengacu kepada bumi, ya, tempat di mana kita tinggal, tapi dunia di sini mengacu kepada manusia sebagai pusat perhatian Tuhan. Oke, dan yang ketiga, ya,
arti dunia yaitu kosmos di sini itu mengacu kepada ajaran dunia yang penuh dengan dosa, yang bertentangan dengan Allah. Itu nats firman Tuhannya Yohanes 1 ayat 10. Jadi di sini dikatakan janganlah kamu mengasihi dunia. Maksudnya di sini janganlah kamu mengasihi dunia adalah kita jangan mengasihi dunia. Maksudnya kita jangan hidup seturut dengan ajaran dunia yang menggiring kita untuk hidup di dalam dosa. Ulangi lagi ya. Janganlah kamu mengasihi dunia, maksudnya di sini kita tidak hidup seturut dengan ajaran dunia yang menggiring kita untuk hidup di dalam dosa. Sebab dunia tidak mengenal kebenaran. Dunia tidak mengenal Tuhan. Ya. Oke. Perhatikan di sini dikatakan dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16, jika kita mengasihi dunia, ya, jika kita mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu, ya. Kalau kita hidup seturut dengan ajaran dunia, ya, kita hidup di dalam dosa, ya, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam diri kita. Perhatikan, sebab semua yang diajarkan dunia, ini nih ajarannya dunia ini nih, ya. Sebab semua yang diajarkan dunia itu sifatnya tentang keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Saudaraku, iblis tahu bahwa waktunya sudah sangat singkat. Waktu penghukuman bagi dia sudah sangat singkat. Itu sebabnya dia berusaha untuk menjerat kita anak-anak Tuhan supaya kita jauh dari Bapa, jauh dari Tuhan, dan kita ikut bersama-sama terjerat dalam penghukuman nanti. Itu sebabnya iblis dengan segala macam cara, bagaimana caranya supaya kita jauh dari Bapa, jatuh dalam dosa. Dan hari-hari ini iblis tidak datang dengan sosok yang menyeramkan, ya, bukan dengan sosok seperti kuntilanak, pocong, ya kan? Itu pasti kita akan tengking, darah Yesus pasti kita akan lawan, kita tidak akan mau kalau dia datang dengan bentuk yang menyeramkan. Tapi hari-hari ini iblis dia menggoda kita dengan sesuatu yang menggiurkan, ya, sesuatu yang menyenangkan keinginan daging, ya, sesuatu yang menyenangkan keinginan mata, ya. Dia sedang berusaha untuk memisahkan kita supaya kita terpisah dengan Bapa. Oke. Bentar. Bapak Ibu, kan sekarang kita ada dalam era teknologi yang sangat canggih, ya. Era teknologi yang sangat canggih, kita memiliki handphone. Kalau kita memiliki handphone, ya kan, kita udah bisa terhubung dengan berbagai negara di dunia ini. Kita bisa belajar apa saja, kita bisa akses berbagai informasi apa saja. Sekarang teknologi sudah sangat canggih, dan tentunya gambar-gambar yang ada di slide ini di handphone kita, mungkin aplikasi ini ada kita download, betul ya? Ada micet, ada apa lagi tuh? Ada YouTube, ada Instagram, ada Line, Ome TV, ya kan, dan banyak lain, ya, mungkin ada di handphone kita. Saudaraku, jujur ya, kalau kita perhatikan, ya, aplikasi-aplikasi yang kita download di handphone kita ini, kalau mau jujur, sebenarnya ada begitu banyak ajaran-ajaran dunia di sana, ya. Ada begitu, bukan internet salah ya, bagus, tapi di sini juga iblis bagaimana caranya untuk mempengaruhi kita anak-anak Tuhan, ya. Kalau kita perhatikan dalam berbagai aplikasi yang kita download di handphone kita, di sana ada begitu banyak ajaran-ajaran dunia yang berusaha merusak iman kita, yang berusaha untuk membuat hubungan kita dengan Bapa itu terpisah, ya. Kalau kita perhatikan, ya, ajaran-ajarannya di sana ada banyak tentang
perceraian, tentang keserakahan, tentang perselingkuhan, tentang kekerasan, ya kan? Pokoknya tentang pornografi, begitu banyak ajaran-ajaran dunia di sana. Ya, kalau kita nggak bisa memproteksi diri kita, ya kita lebih banyak konsumsi hal-hal seperti itu, ya kan? Kalau kita nggak bisa jagai diri kita, itu semua bisa membuat kita terpisah dengan Bapa, memiliki hubungan yang jauh dengan Bapa. Ya, nah, iblis berusaha dengan segala macam cara. Bagaimana caranya supaya kita terpisah dengan Bapa? Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara, satu poin saja yang Tuhan minta kepada kita, yaitu supaya kita jangan mengasihi dunia. Amin. Ini saja yang Tuhan minta kepada kita, supaya kita jangan mengasihi dunia. Ya, jangan mengasihi dunia. Apa itu? Ajaran yang dunia berikan itu tentang kesenangan daging, ya keinginan mata, ya keangkuhan, keserakahan, wah semua itu. Ya, Tuhan mau supaya kita jauh dari hal itu, karena dikatakan dalam ayat firman Tuhan tadi bahwa kalau kita hidup dengan ajaran dunia seperti ini, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam dirinya. Ya, kita perhatikan ini ayat penutup Ibrani 12 ayat 14, ya. Ibrani 12 ayat 14 dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Nah, ini yang saya perlu tekankan di ayat terakhir ini, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya, ini saja pesan firman Tuhan yang saya bisa bagikan bagi kita semua, Bapak Ibu. Tuhan mau, Bapa mau kita memiliki hubungan yang dekat dengan Dia. Bagaimana caranya? Kita komitmen yuk. Kita jangan mengasihi dunia. Itu saja yang saya bisa bagikan. Semoga firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih buat hari ini kami sudah sedikit belajar dari kebenaran firman-Mu, di mana Engkau mau Tuhan supaya kami hari-hari ini memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa, dengan Engkau. Tuhan, biarlah Tuhan Kau jamah di hati kami. Kami tidak tahu bagaimana kondisi kami hari-hari ini, tapi kami percaya ini kerinduan-Mu, tangan-Mu selalu terbuka untuk menerima kami. Biarlah Tuhan hari-hari ini Tuhan kami boleh memiliki hati yang rindu untuk semakin mendekat dengan Engkau. Jamah setiap hati kami, Tuhan mampukan kami, Tuhan, untuk berjalan dalam kebenaran-Mu, sehingga semakin hari kami akan melihat ada pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Bapa yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang memberikan pengertian bagi kami firman yang hamba sudah sampaikan. Berkati setiap kami, jemaat yang ada, yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang susah hatinya Kau hiburkan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Rudi atas firman-Nya, atas renungan yang hari ini disampaikan sangat luar biasa ya. Pak Rudi mengingatkan kita kembali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya kan tadi Pak Rudi sampaikan kita jangan sampai terpengaruh dengan dunia. Ya kan tadi kita harus pertama kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian juga Pak Rudi juga sampaikan tadi kan kita harus menjaga kekudusan. Sebab jika kita tidak bisa menjaga kekudusan, kita tidak akan dapat melihat Tuhan. Tadi yang Pak Rudi sampaikan ya. Terima kasih sekali lagi sudah mengingatkan kita kembali. Ya terima kasih Pak Rudi. Ya. Pak Denny ada yang ingin disampaikan Pak Denny? Oh oke. Oke, kalau gitu kita akan angkat pujian penyembahan lagi. Terus kemudian setelah itu nanti kita doa penutup ya. Pak Hondro boleh pimpin nanti doa penutup Pak. Kemudian setelah itu kita akan menerima berkat dari Pak Denny. Ya. Kembali kepada
Kita doa penutup ya. Sebentar ya. Mari sama-sama kita fokuskan hati kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Hanya Engkau Tuhan pribadi, Tuhan yang mengenal hati kami, Tuhan. Terima kasih Yesus. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Serahkan ke Om Hondro. Ya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur pada malam hari ini ya Bapa, kami boleh kembali Tuhan kul gabungan pada malam hari ini, dan terima kasih Tuhan buat firman yang sudah disampaikan hamba-Mu Kak Rudi, yang boleh Tuhan mengingatkan kami pada saat ini, pada malam hari ini, bahwa Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sungguh peduli bagi kami. Walaupun saat ini Tuhan, apapun keadaan yang kami lakukan Tuhan, yang tidak berkenan kepadamu, Engkau selalu setia bagi kami. Ialah pada malam hari ini Tuhan, kami semakin melekat kepadamu, kami semakin Tuhan rindu akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati Kak Rudi Tuhan, berkati pelayanannya Tuhan. Ialah melalui pelayanan Tuhan, banyak orang-orang yang bertobat dan mengenal Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur juga buat saudara-saudara kami yang sudah bersaksi pada malam hari ini. Kami sungguh percaya Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan sungguh luar biasa bagi setiap orang-orang yang merindukan Engkau ya Bapa. Itulah bukti bahwa Engkau mengasihi kami, begitu juga kami mengasihi Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami sungguh percaya malam ini tidak ada satupun yang Tuhan lewatkan. Tuhan berkati kami semua, Tuhan pulihkan kami, Tuhan sembuhkan kami, Tuhan berkati usaha pekerjaan kami, bahkan pelayanan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Dan sebentar Bapa, kami siapkan hati kami menerima berkat
daripadamu melalui Bapak Gembala kami. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita buka hati kita untuk siap menerima berkat Tuhan. Ya Bapa, berkatilah seluruh jemaat Tuhan yang hari ini mengikuti KUL. Berkati keluarga mereka, berkati anak-anak mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah Tuhan curahkan dalam kehidupan mereka di masa-masa ini. Bersama dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu menyertai mereka malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang mulia. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Kita foto bareng dulu ya. Ya. Yuk semua buka kamera. Lihat sini ya. 1, 2, 3. Datang nggak bisa. Nggak bisa. Saya simpan dulu. Lagi ya. Sorry, bentar ya Bapak ya. Oke. Yuk, sekali lagi ya. Oke, beda lagi. Ini beda. Yuk. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu 2 minggu lagi. Antonius, terima kasih Tuhan berkati. Sama-sama Pak. Ya, semuanya Terima Tuhan kasih. berkati. Terima Terima kasih kasih. Pak Antonius, terima kasih Pak Deni, Pak Herliawan, Pak Lina, terima kasih Pak Agustin, Pak Hondro, Pak Sunarto, Bu Betty, Selamat nih Bu juara Doni, Bu Dar sama Ella, Bu Emilia, Bu Rini, Pak Hendrawan, Pak Hendra, Pak Rudi, terima kasih banyak atas firman-Nya ya. Terima kasih Rudi. Atas sharing firman. Terima kasih Liti juga, terima kasih Rizky. Terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati Bu Agustin. Tuhan berkati Rizky, Liti. Tuhan Hai berkati. Liti. Tuhan berkati Bu Noni. Bu Noni kelihatannya